Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri waldatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya masuk di dalamnya. Mudah-mudahan semuanya nantinya kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semakin dekat yang namanya Idul Adha ini. Ada dua pertanyaan yang mendasari pada kita semua. Kenapa harus kita menjembelih atau berkorban kambing, sapi, onta? Yang kedua, apakah tahun ini kita berkorban? Saudaraku yang dimuliakan, kalau bicara tentang bagaimana Idul Adha terjadi dan kenapa pula Allah memerintahkan kita berkorban, walaupun secara hukumnya adalah sunnah muakkad, tidak wajib, tapi sunnah muakkad ini kan mendekat kepada wajib. Sehingga sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat dulu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Kautsar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka sholatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Ayat ini menarik, ada sholat, menyembelihlah, berarti berkorban. Ini hal yang kadang-kadang tidak bisa dipisah. Di ayat-ayat yang lain ada sholat, zakat. Itu selalu berpasang-pasangan juga. Antara habul minallah dan habul minan nas. Menyembelih, berkorban, itu untuk nas, bukan untuk Allah. Walaupun itu perintah Allah, tapi untuk diberikan. Zakat juga begitu. Zakat mal khususnya. Kebayang gak saudara? Kalau seluruh umat Islam ini mempraktikkan zakat mal, memberikan zakat mal dari seluruh harta muncul, padahal itu cuma 2,5%. Kita gak usah ngomong dunia, kita ngomong Indonesia yang kurang lebih 250 juta penduduk ini. Berapa yang muslim? Lalu setiap tahun di Ramadan misalnya keluar zakat mal semua. Allah ya Rabb. Ratusan triliun saudara. Terus untuk apa? Banyak manfaatnya. Misalkan saat pandemi sebenarnya, yang sudah berapa bulan kita kena pandemi COVID-19 ini. Maka itu bisa dikeluarkan untuk bisa menampung, memberi ini pada saudara-saudara yang tidak ada pekerjaan karena PHK, saudara-saudara yang ekonominya hancur-hancuran, dan seterusnya. Manfaatnya luar biasa. Di surat Al-An'am 162, Allah telah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb alam semesta yang tiada sekutu baginya, dan untuk hal yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Dari dua ayat ini cukup saudaraku bahwa tidak ada alasan kita tidak berkorban. Kenapa? Dan kita hidup 1 tahun dan berkorban itu hanya setahun sekali. Kalau bicara harga kambing, cuman anggaplah 3 juta. Berapa kehidupan yang jenengan lakukan dengan rupiah-rupiah ini? Berapa puluh juta mulai dari Januari sampai Desember kalau itu ikutan Masehi. Sampai dengan kalau ikutan Hijriah sampai dengan Dzulhijjah ini. Berapa ratus juta? Hanya diambil 3 juta. 3 juta itu jenengan iPod-nya, lalu HP-nya berapa harganya? Berapa harga sepeda motor? Berapa harga mobil? Berapa harga rumah? Dan itu cuma diambil 3 juta kalau ukurannya adalah kambing. Padahal itu jelas aturan Allah. Diperintahkan betul untuk kita berkorban. Sehingga sekali lagi tidak ada alasan untuk kita berkorban. Nah, di surat Al-Hajj itu juga ada, Allah telah berfirman, dan setiap umat kami telah jadikan syariat berkorban agar mereka mengingat nama Allah atas apa-apa yang dia jadikan rizki bagi mereka berupa binatang ternak,
Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, hendaknya padanya lah kalian berserah diri. Ada penyerahan total. Coba kebayang saudaraku bagaimana Nabi Ibrahim yang nunggu anak puluhan tahun, 40 tahun. Tahu muncul yang namanya Nabi Ismail. Sudah agak besar, disuruh sembelih coba. Anak sendiri disuruh sembelih. Berat Nabi Ibrahim. Tapi karena perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Itu pun begitu bicara tentang putranya Nabi Ismail. Oh ya Rabb. Nabi Ismail dengan tenang dan mengatakan, sodakta ya Abi. Silakan lakukan ya Abi, Bapak. Kalau itu memang perintah Allah. Kita ini bukan mengkorbankan anak kita. Bukan mengkorbankan istri kita, suami kita. Mengkorbankan binatang sebagai ketaatan kita, ukurannya kayak apa. Yang kedua, ada yang namanya to give, habul minan nas. Dan kita memberikan itu dengan korban-korban itu. Dan pernah suatu saat saya keliling-keliling, maaf. Ada ternyata saudara kita yang belum pernah makan namanya daging sapi, daging kambing. Dengan berkorban. Mereka senang. Mereka bahagia, ini dan sebagainya. Malu rasanya kita yang punya macam-macam tidak berkorban. Mungkin jenengan masih teringat di benak kita. Bagaimana seorang pemulung suami istri. Yang saat itu pemulung suami istri yang menabung sekian gram dari hasil pemulung itu dijual jadikan emas-emas, akhirnya dia dapat berapa emas yang terjadi, akhirnya dia berkorban, nggak tanggung-tanggung 2 kambing. Allah ya Rabb. Betapa kagetnya penjual kambing begitu datang ke rumahnya gubuk kayak kardus reot. Jadi ini penting. Ya, yang terakhir buat saya, buat kita semua, kalau kita sudah ingat itu, maka kita harus ingat bagaimana batasan-batasan orang yang berkorban. Dan barang siapa yang dipelihara dan dikekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Jangan sampai kita kikir. Ayo saudara, dengan beberapa ayat tadi, kita harus beranikan diri. Ada mau, ada mampu. Kita ini mampu. Tinggal satu persoalan, mau. Segerakan berkorban saudaraku. Kenapa? Tidak saja baik untuk diri jenengan sebagai bukti keimanan, tapi juga akan lebih baik lagi untuk orang-orang lain yang pernah itu. To give, memberi, tidak akan pernah rugi. Apalagi cuma 3 juta. Berapa juta? 100 juta jenengan punya. Saya menghimbau untuk diri saya. Dan saya menghimbau untuk semuanya yang melihat video ini. Jangan tidak berkorban untuk Tuhan. Khususnya bagi mereka yang mampu. Tinggal satu persoalan, mau. Saya yakin setelah melihat video ini, jenengan akan mau berkorban. Karena itu baik untuk jenengan, juga baik untuk siapapun di sekitar kita yang membutuhkan. Bersama Allah bisa, bersama pasti ada solusinya. Mudah-mudahan jenengan semua akan dikaruniai hidayah yang luar biasa, rezeki yang melimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri semuanya soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.